sekarang kita ada di acara pelatihan desain training of design yang dibuat oleh bidang media dan komunikasi dari IMMFT UMJ. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit pelatihan yang mungkin yang saya ketahui, dan mungkin teman-teman jadi yang punya ilmu juga kita bisa sharing di sini. Jadi bukan cuma saya yang akan memberikan ilmu saya, karena desain itu batasannya luas banget, karena yang bagus belum tentu bagus, yang jelek juga belum tentu jelek gitu. Ya, ini dia nama kegiatannya, yaitu Room of Creation, Training of Design, Media dan Komunikasi IMMFT UMJ, khususnya untuk periode 2020-2021. Mungkin Adinda Virgi bisa ngasih tahu dulu gimana caranya nanti mereka ngedesain sama ngelihat layar saya. Kan ada caranya tuh. Takutnya kalau udah mulai ntar kita bingung. Jadi nanti teman-teman kan nanti di sini bakal ada praktek. Jadi kita ada praktek step by step. Nah, pas saat praktek step by step itu kalian bisa bikin Windows-nya jadi 2. Yang sebelah kirinya itu Photoshop kalian, sebelah kanannya itu siaran langsung dari Zoom ini. Jadi gimana caranya kalian bisa ngeliat tutorial sekaligus kalian bisa ngerjain langsung. Tuh. Mungkin saya buka aja ya untuk acara Room of Creation, Training of Design, Medcom IMFT UMJ. Oke. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, tadi udah dikenalin ya sama Dinda Virgi, nama saya Taslim Septia Prima. Saya itu dari Fakultas Teknik, terutama jurusan arsitektur. Saya angkatan 2016, dan kebetulan kemarin saya baru saja lulus dari Fakultas Teknik, program studi arsitektur. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Di bawah itu udah ada kontak saya, bisa kalian follow atau ngobrol sama saya di sana, di Instagram, Twitter, WhatsApp, sama ada email saya. Oke, ini kontrak belajar kita selama 4 kali pertemuan sampai di terakhir pelatihan ini. Yang pertama itu, kalian harus komitmen dalam mengikuti pelatihan. Jadi karena sistem pelatihannya itu nggak semuanya langsung dipelajari dalam 1 hari, kalian harus benar-benar komitmen kalau ingin belajar desain, ingin bisa desain, kalian mengikuti semua pelatihan yang sudah ada. Yang kedua itu menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh panitia. Ini kan panitia udah bagiin aplikasi yang lumayan kecil ukurannya, ini portable. Jadi tapi kalau misalnya memang ada yang punya aplikasi lain tapi tetap sama Photoshop, nggak apa-apa, yang penting fiturnya masih sama. Terus memiliki semangat dalam menjalani pelatihan. Jadi di sini kita aktif untuk tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada yang gangguan, bisa langsung tanyain aja biar kita selesaiin bareng-bareng. Jadi kita nggak harus tunggu sampai ada yang mau nanya atau enggak. Bisa langsung hidupin aja mic-nya. Aktif dalam pelatihan, seperti yang tadi saya bilang, membantu sama apabila ada kesulitan. Kalau misalnya ada teman yang kesulitan, mungkin ada yang mungkin bisa dibantu gitu. Bertanya apabila ada kendala dan kesulitan. Nah, ini bisa kalian tanyakan langsung, jadi nggak harus nunggu sampai dibuka sesi pertanyaan. Mengikuti pelatihan hingga akhir acara, yaitu sampai pelatihan keempat. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi karena kita ini 2 bulan sekali, nanti setiap akhir pertemuan pelatihan bakal ada tugas, dan pengumpulannya pun nggak terlalu cepat. Jadi pengumpulannya itu sebulan setelah pelatihan pertama selesai atau pelatihan kedua selesai sampai pelatihan keempat. Bersedia dalam mencontohkan diri di depan teman-teman. Jadi kita di sini TikTok bukan cuma saya yang ngasih tahu, tapi kalian juga bisa ngasih tahu ke teman-teman kalian. Jadi pas nanti saya misalnya suruh 1 orang buat praktekin apa yang udah saya sampaikan, jadi dia harus udah siap. Maka dari itu teman-teman udah harus ngebuka aplikasi Photoshop-nya dan mengikuti segala arahannya dan siap-siap kalau misalnya nanti dipanggil.
saling mengingatkan apabila ada kesalahan. Misalnya nanti ada yang nyontohin nih temennya di Zoom, terus nanti ternyata ada kesalahan. Nanti mungkin temennya ada yang bisa ngasih tahu, ada yang tapi bukan bermaksud untuk menyalahkan, sama-sama belajar. Mengapresiasi segala karya yang dihasilkan oleh teman-teman lainnya. Jadi sebagaimanapun hasil yang nanti kalian buat atau teman kalian buat, kita patut untuk mengapresiasinya karena mereka bagian dari orang-orang yang masih berusaha. Jadi dibandingkan orang di luar sana yang mungkin tidak mengikuti pelatihan dan tidak berusaha untuk mencoba ini, mereka mungkin belum tahu kalau misalnya ini membutuhkan usaha yang lebih. Dan seterusnya kalau bisa digali dan terus dipelajari akan menghasilkan desain yang bagus. Memang awal-awalnya tuh masih agak kaku karena memang masih awal. Tidak mengganggu jalannya pelatihan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di rumahnya lagi rame, bisa mikir dimatiin dulu biar orang-orang yang dengar. Terus siap untuk memperdalam pelatihan di luar jam pelatihan. Nah ini kalau kita gali terus nih, karena kan kita cuma 4 kali pertemuan. Sementara kan 4 kali itu nggak cukup. Biasanya di luar tuh ada yang minta, coba dong tolong bikinin ini itu gitu. Kalian terima aja karena itu sebagian dari belajar kalian itu sendiri. Oke, kontrak belajar kita selesai di situ. Nah ini adalah penilaian selama 4 kali pelatihan tersebut. Jadi misalnya nih ada 4 kali pelatihan dan itu yang M itu ada absen, di bawahnya itu ada persentase kehadiran. Nah ini kita bisa ngelihat poin kalian dapatnya berapa, terus nanti ranking berapa. Jadi karena di sini setelahnya ada hadiah spesial untuk peringkat 1 sampai peringkat 3 dari keempat pelatihan tersebut. Jadi diusahakan untuk terus mengikuti pelatihan ini. Dan output dari pelatihan kita adalah portofolio atau e-katalog. Nah, portofolio atau e-katalog ini akan dicetak oleh IMMFT-UMJ yang menjadi output dari pelatihan kalian. Jadi kalian bisa ngelihat hasil karya kalian di dalam sini. Terus kalian juga bisa mencantumkan kalian pernah ikut pelatihan desain dan apa outputnya. Ini output kalian ada di dalam sini. Nah ini kita juga bisa taruh di web issue, jadi kayak portofolio dari apa yang kalian buat. Terus juga bisa kita cetak juga, atau mungkin kalau misalnya memang ada yang mau beli, kita bisa perjualbelikan. Tapi biasanya ini untuk konsumsi pribadi atau pengalaman. Nah, kita masuk ke inti dari materinya. Jadi sebenarnya Photoshop itu apa sih? Gitu. Ada yang mau ngasih jawaban? Ayo, kita aktif di pelatihan ini. Jadi ada yang tahu nggak Photoshop itu apa? Desain. Siapa tadi? Ada Raffi Farudin yang jawab tuh Kak. Aplikasi edit gambar atau foto. Bisa langsung di ini aja dinyalain aja suaranya ya. Kalau yang mau jawab. Iya, bisa langsung dinyalain aja suaranya. Izin Bang, boleh nggak? Iya, silakan. Menurut saya Photoshop itu ya aplikasi buat mengedit gambar, entah itu bikin desain, entah itu bikin flyer, banner, segala macam seperti itu Bang. Iya, benar sekali. Photoshop itu bisa buat bikin gambar, desain. Sebenarnya kalau bisa dari namanya, sebenarnya Photoshop itu buat foto ya. Tapi sekarang tuh banyak yang menggunakannya sebagai media untuk membuat desain yang lebih mudah gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya buat desain itu kita bisa bikin di Adobe Illustrator atau Corel Draw. Tapi entah mengapa sering berjalannya zaman lebih baik menggunakan Photoshop. Gitu. Nah, di Adobe Photoshop itu ada yang biasa disebut Photoshop. Itu perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Nah, Photoshop itu bisa menghasilkan file-file seperti PNG, JPG,
PDF sama file-file lainnya gitu. Itu yang di sebelah kanan itu, ini contoh file kalau misalnya kita save Photoshop itu namanya PSD gitu. Nah, bentuk gambarnya kayak gitu. Nah, ini bagian-bagian, ini kan saya udah lihat yang Photoshop yang CS6 ini yang dari panitia. Ini ada menu bar yang paling atas, terus ada toolbox. Kalau di bawah menu bar ini dia option box. Optionnya itu option dari toolbox ini. Lalu ada history. History itu misalnya tadi kalian habis ngapus. Nah, kalian mau nggak jadi ngapus, itu bisa ke history aja. Atau CTRL-Z. Cuma CTRL-Z di Photoshop ini kayak berlakunya cuma sekali. Terus ada layer panel. Nah, ini tata cara untuk pembuatan file, pembuatan gambar. Pembuatan gambar kerja layarnya. Yang pertama itu, nanti kalian bisa ngisi ini, nama filenya apa. Terus, ini ada ukuran kertas. Nanti kita juga kasih tahu ukuran kertas itu ada apa aja sih. Terus ini size memori. Kalau misalnya ternyata size-nya gede banget, terus bikin laptop ngelemot, kalian bisa lihat di sini. Kira-kira berapa mega, kira-kira berapa giga yang saya bikin nih, kertasnya gitu. Ini backgroundnya kalian bisa milih hitam atau putih background yang untuk kertasnya. Nah, ini ada resolusi sama color mode. Nah, resolusi sama color mode ini biasanya dia yang paling membingungkan atau terlalu yang sangat penting ya. Karena kalau resolusi itu nih, dia kan itu ukurannya yang buat berdasarkan keperluan pemakai. Semakin besar resolusi, maka semakin rapat pula titik-titik pada gambar dan berdampak akan semakin tajam pula gambar yang dibentuk. Jika resolusi makin kecil, maka akan semakin jelek pula kualitasnya. Gitu. Jadi kalau misalnya resolusinya banyak, belum tentu Ya, mungkin ada sedikit kesalahan teknis. Jadi mohon ditunggu sebentar buat teman-temannya ya. ya maaf tadi ada kesalahan jaringan. Oke, saya lanjut ya. Nih, jadi CMYK sama RGB itu bedanya. Kalau CMYK itu buat kepentingan percetakan. Kalau misalnya mau cetak flyer, sekiranya flyer yang dibuat itu mau dicetak, harus pakai color mode yang CMYK. Kalau RGB itu untuk digital appearance atau tampilan yang bersifat digital. Jadi gambarnya itu lebih bagus. Kalau buat misalnya diupload di sosmed atau diupload dimanapun itu, pilihnya RGB. Ternyata soalnya misalnya ini nggak dicetak, ya udah kita pilihnya RGB. Karena saya pernah kejadian, saya pakai RGB, tapi saya mau cetak. Jadi waktu itu warnanya cerah, tapi pas saya cetak ternyata jadi gelap. Nah itu gara-gara salah mode, color mode pengaturannya salah. Ini yang paling penting, jadi perlu diingat sebelum nanti. Nah ini ukuran-ukuran kertas. Di sini kita bisa lihat ada ukuran A4, ukurannya 210 sampai 267 mm. Terus ada A3. A3 itu 267 sampai 420. A2 itu 420 sampai 594 dan A1 itu 500. Tapi ini untuk ukuran kertas standar. Sementara kan kita suka bikin sesuatu desain untuk kepentingan media sosial kan.
kita bisa pakai ukuran yang di sebelahnya. Ada ukuran 9:16, ukuran 4:5, ukuran 1:1, sama ukuran 16:9. Maksudnya apa sih? Kalau misalnya kalian bingung, kalian langsung masukin aja nolnya gitu. Jadi kalau misalnya ini berarti 90 kali 160, ini 40 kali 50, atau ini 10 kali 10, ini 160 kali 90 gitu. Kalau misalnya kalian bingung, tapi kalau misalnya kenyataannya, misalnya 1:1 itu bisa 300 kali 300, itu 1:1 gitu. Jadi pokoknya kalau dibagi kecilnya sampai segini. Ini untuk ukuran kalau mau upload di media sosial. Terutama story itu dia 9:16. Kalau untuk postingan Instagram itu dia 1:1 baiknya, dan 4:5 sama 16:9 itu untuk kepentingan lainnya yang memang diinginkan. Kayak 16:9 tuh biasanya video gitu. Oke, mungkin sekarang saya kasih contoh buat file. Shopnya kelihatan? Kalian lihat tempat ya, kalau berhenti. Oh, ini belakang aja. Ya, Photoshop saya kelihatan kan? Masih belum, Bang. Belum kelihatan. Belum, Bang. Sebentar. Ya, udah kelihatan. Apa nih? Udah, Bang. Oke. Pertama, kalau misalnya kita mau buat file itu, di sini di menu bar ada file sampai help. Kita pilih file. Terus ada new. Ini kita pencet new. Nah, keluar nih yang tadi ada di presentasi. Misalnya tulis namanya mau bikin flyer. Terus ukurannya tadi berapa ya? Kita mau ukuran flyer itu biasanya A4. Jadi 210 297. Oke, kita masukin 210. Ini kita ubah dulu ya. Ini jangan pakai pixel, kita pakai milimeter. Kita pakai 210 kali 297. Nah, resolusinya kita masukin 300. Nah, karena ini flyer, berarti kita mau ini dicetakkan. Kita ganti modenya jadi CMYK. Terus background kontennya, saya masih mau tetap background putih. Ternyata size-nya itu 33,2 MB. Ini masih bisa lah ya, gitu. Oke, akhirnya saya pencet oke. Nah, ini background, ini kertas tempat kita nanti mau ngedesain flyer tersebut. Nah, berarti selesai nih. Begini cara buat flyer. Cara buat kertas file baru gitu. Nah, nggak mungkin dong saya doang yang nyontohin. Jadi saya punya soal untuk kalian, dan satu orang akan menunjukkan cara untuk membuat file baru. Nah, ini. Jadi, kalian disuruh buat sebuah kertas dengan ukuran 210 x 267 mm dengan resolusi 300 untuk dicetak menjadi flyer. Ada yang bersedia untuk men-share screen? Gak usah takut, karena di sini kita belajar. Dengan mengulang-ulangi pelajaran, kita bakal ngerti bagaimana caranya. Kalau misalnya gak ada yang mengajukan diri, saya pilih satu orang. Silakan, saya mau nunjukin. Bisa tekan share screen di tengah-tengah ini. Tombol share screen-nya. Di sini semuanya udah buka Photoshop ya. Nah, jadi kalau saya panggil nanti bisa. Oke, coba. Saya boleh, Bang. Ya, itu siapa? Raffi Fadlur Rahman, Bang. Fadlur Rahman. Nah, coba panitia, coba Raffi Fadlur Rahman dijadiin co-host buat ses. Ya udah, silakan Raffi Fadlur Rahman, bisa di share screen. Oke, udah, Bang. Mbak, gimana bikin caranya? File baru tadi ya? Iya, file baru.
Kayak gini bang. Ya, benar. Tadi kalau kita misalnya lihat Raffi Faudur Rahman, dia bikin kertas ukuran 297 kali 210. Terus tadi kan untuk kepentingan cetakan, karena kita mau bikin flyer, tadi saya lihat juga dia pakai CMYK. Benar, kayak gitu. Nanti kalau misalnya ternyata itu untuk kepentingan media sosial atau kepentingan digital, nanti yang color mode-nya diganti jadi RGB. Coba, Raffi bisa tunjukin nggak kalau misalnya saya mau bikin ini buat konten media sosial tapi ukurannya 1:1. Berarti pakainya pixel apa milimeter juga bang? Eh, Kalau menurut saya sebenarnya saya biasanya bebas mau pakai pixel atau milimeter. Nah, tadi ada yang kelewatan, belum diganti jadi RGB. Oh iya. Ya, karena kepentingannya untuk kepentingan digital. Nah, ya benar. Udah bang. Ya, oke. Makasih Raffi udah berbagi bersama. Sama-sama bang. Ya. Nah, begitu ya caranya. Jadi kalau misalnya kita mau buat ini kayak buat sesuatu yang ingin dicetak, itu kalian harus pakai CMYK. Kalau misalnya buat konten media sosial, kalian pakai RGB. Karena takutnya biasanya di CMYK sih. Jadi di saat mau dicetak ternyata warnanya gak sesuai sama yang kita bikin. Karena sepengalaman saya bikinnya warnanya cerah, pas dicetak jadi gelap, saya cetaknya banyak, jadi rugi gitu. Oke, kita lanjut ke layar panel. Jadi layar panel ini, jadi sistemnya itu kalau misalnya mudahnya itu, layar tuh sebenarnya sesuatu yang bertumpuk-tumpuk. Jadi misalnya ada bukunya itu di atas kertas lembar. Nah berarti si buku ini anggap aja layar pertama yang ada di atas. Terus kertasnya itu yang background nih. Ini kan ada layar satu sama background. Atau enggak backgroundnya kita bikin jadi meja, terus buku. Nah berarti si buku nutupin si meja, karena si buku itu layar satu ada di atas, sementara background itu dia ada di bawah. Nah untuk yang paling penting di sini tuh, di sini ada opacity sama fill. Jadi buat objeknya itu jadi bisa hilang atau meredupkan warnanya sedikit. Terus yang paling penting di sini lock, kalian bisa pakai gambar yang apa namanya, yang gembok biar nggak kepencet lagi gitu. Nah di bawah sini ada create, link, and delete. Ini kalau misalnya delete, kalian bisa delete layar, bisa pakai tong sampah. Kalau misalnya FX ini biasanya yang biasa digunakan itu nih FX juga digunakan karena ada fitur-fitur kayak stroke atau kalian bikin garis tepi gitu. Nah nanti ini saya contohin coba. Misalnya saya masukin gambar ini. Kalau misalnya masukin gambar tuh biasanya bisa langsung di drag atau kalian bisa open dulu. Open, kita masukin coba pakai bahan ini. Nah ini kita bisa drag si gambar ke sini. Nah jadi gambarnya bisa pindah. Tinggal pakai ini move tool. Jadi dari sini kita klik, terus nanti kita drag dia ke flyer ini. Terus taruh di sini. Gambarnya langsung muncul. Nah, kalian bakal lihat di misalnya ini kan ada opacity nih. Opacity-nya saya kecilin. Nah, gambarnya mulai meredup. Kalau misalnya saya gedein, dia kelihatan lagi, ini mulai meredup. Ini kan ada layar 2, layar 1. Layar 2 itu yang bawah, yang redup, layar 1 itu yang ini. Nah, saya mau layar satunya di atas dari layar 2. Terus saya tutupin si redup itu. No, bisa. Jadi dia ketutupan. Sementara kalau misalnya saya naikin layar 2-nya ke atas,
jadinya layar 2-nya di atas dari layar 1. Nah, ini biasanya yang dipakai di Photoshop tuh kayak gini. Mungkin bisa kalian coba pakai gambar apapun. Terus kalau kalian mau delete, ini ada pencetan delete-nya. Delete layer. Yes. Nah, kalau misalnya kalian mau balikin lagi nih, udah di delete lagi. Ya udah, kalian bisa ke history, di history. Terus kalian naikin ke atas. Balik lagi delete-nya. Di atas juga masih banyak historinya kalau misalnya udah kejauhan. Atau kalian bisa pakai CTRL-Z. Tapi CTRL-Z itu biasanya cuma satu kali mundur kalau di Photoshop ini. Nah, terus sini tadi saya bilang katanya ada fitur-fitur di sini. Biasanya saya pakainya stroke sama drop shadow. Nah, stroke itu apa sih? Saya pencet stroke, terus di sini ada warna dari stroke-nya. Misalnya saya ganti warna merah. Nah, size-nya nih ada bisa digedein, bisa dikecilin. Stroke itu jadi di ujung dari gambar, kita bisa ngasih warna. Ini ada posisinya di inside, outside, atau center. Ini ada opacity-nya juga stroke. Tuh. Cuman karena gambar kita ini lagi di opacity, jadi stroke-nya juga kena opacity. Sementara kalau kita pakai ini, kita bikin stroke, dia warnanya terang. Kita pakai warna merah misalnya. Nah, dia warnanya terang karena si gambar ini nggak lagi kena opacity, masih 100%. Sementara yang ini dia lagi 40%. Gitu. Nah, ini gambar mata itu buat matiin. Oh, efeknya bisa mati kalau kita mencet mata. Bahkan layarnya juga bisa mati. Tuh. Jadi mati hidupnya pencet mata. Kita juga bisa bikin grup. Ini pencet yang ini gambar folder. Terus kita tarik aja ke grup. Nah, dia jadi ke grup, di satu grup. Kalau kita pencet grup, dua-duanya ke select. No, jadi biar lebih membungkus satu tempat, jadinya nggak berserakan, biasanya dimasukin dalam grup-grup. Ini juga ada new layer buat nambah layer baru, tapi misalnya bukan buat gambar nih. Kita mencet new layer, terus kita pakai brush buat ngewarnain. Udah ini, tapi dia ada di layar sini, bukan di layar ini atau di layar ini. Tuh. Nah, coba kita hapus layar 3, yes. Mungkin teman-teman ada yang nggak kelihatan gambar ini ya, apa titik-titik ini, titik-titik luar yang ada banyak ini. Kalian bisa ini pencet show transform control di checklist. Jadi ini langsung ada. Kalau misalnya kalian nggak checklist itu nggak ada. Kalau misalnya kalian nggak mau mencet satu-satu kan ini, kalau misalnya saya hapus auto select, saya harus mencet layarnya dulu baru bisa gerakin. Tapi kalau saya mencet auto select, saya bisa mencet gambar langsung. Jadi saya nggak perlu mencet si ininya, si layarnya duluan. Jadi kalian bisa checklist dua-duanya. Ini kalau nggak ada transform control, nah, jadi kotaknya hilang gitu. Oke, dari tentang layar ini, ada yang mau ditanyain nggak sekitar panel layar? Terkait panel layar ini. Kalau nggak ada ditanyain, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Gak ada ya. Jadi saya anggap semua nanti udah bisa ya kalau misalnya kita langsung nyontohin. Belum ada. Oke. Lanjut. Nah, ini kita langsung belajar toolbox. Ini kita lihat yang pertama itu, ini ada move tool. Move tool itu yang dari tadi kita pakai nih. Buat ngegerakin suatu objek. Ini namanya move tool. Terus di sini ada rectangular marquee tool. Ini kita bisa bikin seleksi tapi sesuai bentuknya. Di sini kan ada bentuk persegi, ada bentuk lingkaran, ada bentuk kayak bebas nih, single row atau single column. Kita cobain. Nah, di sini kalau kita mencet kayak gini, nah, kalau misalnya kita mau bikin bentuknya jadi persegi, kita mencet shift.
Oh, dia jadi pas klik kita mencet shift, dia jadi bentuk persegi. Kalau misalnya tadi kan kita bentuknya persegi panjang karena ini bebas. Nah, biasanya ini saya gunain buat motong objek. Misalnya nih, ini saya hapus. Group and contentnya saya hapus. Terus saya butuh apanya di sini? Saya butuh mukanya aja. Ya udah saya seleksi mukanya. Terus saya mencet control atau saya bisa mencet langsung move tool. Nah, jadi dia kepotong. Habis itu kita pindahin ke layar yang tadi. Nah, kita dapat kepalanya aja. Kalau misalnya kita mau besarin ini, kita tinggal klik di ujung sini. Tapi kan ini kayak gini ya, bisa penyok gitu mukanya kan. Kita mencet shift, jadi bentuknya persegi. Tuh. Nah, kelihatannya kan kok buram-buram gini sih bang, gitu kan. Ini ada pencetatan checklist, jadi ini buat konfirmasi udah sesuai belum. Pas kita mencet, resolusinya jadi bagus lagi. Tuh. Itu gunanya move tool sama rectangular selection kalau misalnya kita barengin. Terus ada lagi lasso tool, polygonal lasso tool sama magnetic. Nah, ini buat bikin area seleksi. Maksudnya gimana sih gitu. Kalau misalnya tadi kita sesuai sama bentuk dari si bentuk-bentuk ruang, kotak, lingkaran gitu kan. Kalau ini tuh dia lebih bebas. Misalnya pakai lasso tool. Kalau lasso tool saya bikin seleksi tapi bebas. Tuh. Jadi saya bisa seleksi sesuai yang saya inginkan. Oh. Kalau misalnya mau hilangin seleksinya, kita bisa mencet CTRL-D, hilang seleksinya. Kalau misalnya kita pakai poligonal, dia itu bisa diklik berkali-kali bentuk suatu sudut. Ini saya mencet, klik, terus saya klik di sini, saya klik di sini, saya klik di sini, saya klik di sini, sampai sini. Nah, dia jadi bentuknya bentuk-bentuk sudut, jadi nggak bebas. Saya CTRL-D buat hilangin seleksi. Habis itu ada magnetik. Magnetik itu biasanya dia kayak magnet itu ngikutin bentuk-bentuk mukanya. Nih misalnya saya magnetik tuh. Dia ngikutin bentuk muka dari anak ini. Tapi biasanya ini nggak terlalu rata karena mungkin dari kualitas gambar atau resolusi gambar. Sampai sini. Nah, dia ngikutin dari bentuk. Oke. Saya CTRL-D lagi. Lanjut. Kita buat seleksi dengan cepat itu bisa pakai magic wand atau enggak quick selection tool. Ini ada quick selection tool, biasanya dia itu kayak kuas, dia bisa ngeseleksi yang dikuasin. Nah, bagian sini kena seleksi, yang ini yang nggak kena seleksi. Tapi kalau misal kita pakai magic wand, ini kita cuma yang warnanya sama. Nah, berarti bagian luarnya aja tuh yang kena seleksi, bagian dalamnya nggak kena seleksi. Kita kalau misalnya nggak jadi pakai, kita bisa mencet CTRL-D lagi, jadi hilang seleksinya. Oke. Dari keempat toolbox ini, yang pertama, ada yang mau ditanyain nggak atau ada yang kesulitan? Bang, itu tadi yang apa? Coba jelasin lagi dong Bang, tadi yang lasso tool, yang ketiga lasso tool itu tadi. Tiga lasso tool. Iya, soalnya tadi masih kurang jelas soalnya. Oke. Jadi lasso tool itu dia punya 3. Ada lasso tool, polygonal lasso tool, sama magnetic lasso tool. Dia itu buat nyeleksi, tapi nyeleksinya itu bebas. Kalau misalnya rectangular kan kita sesuai bentuk gini, kotak-kotak doang, nggak bebas nih, nggak kayak pensil gitu kan. Sementara kalau lasso tool itu kita bisa bebas nih. Saya pencet sekali, klik. Nah, ini saya klik, saya tarik. Nah, dia ngikutin bebas kayak pensil, sesuai keinginan saya. Kayak amoeba gitu, saya bisa bikin bentuk apa aja. Saya mau foto ini bentuknya kayak gini, pas saya potong, ya jadi kayak gini. Tapi kalau misal pakai poligonal, itu saya klik, terus misalnya saya mau bikin sudutnya di sini, terus saya bikin sudutnya di sini lagi, di sini, sama di sini.
Jadi dia setiap klik itu membentuk garis, membentuk sudut. Kalau misalnya yang lasso tool yang biasa kan dia bebas. Nah, kalau magnetik, dia ngikutin gambar. Nih saya bikin magnetik dari sini. Nah, si seleksinya ngikutin gambar. Jadi saya nggak perlu ngeklik. Saya nggak ngeklik sama sekali. Saya cuma gerakin doang mouse-nya. Dia magnet, jadi dia ngikutin sendiri. Saya cuma ngarahin mouse-nya doang tanpa diklik. Nah, langsung jadi seleksi dari si anak ini. Itu kalau misalnya kalian mau ngambil objek yang emang rumit. Tapi biasanya kalau misalnya objek yang nggak rumit, kalian bisa pakai Magic Wand atau Quick Selection Tool. Saya mau ambil ini aja nih. Nah, udah keambil. Tapi sama kepalanya juga. Kalau misalnya saya mau kurangin, ada di atas ini option bar-nya nih. Dikurangin bagian sini. Nah, bagian kepalanya nggak keambil jadi seleksi. Saya pakai move tool, ya yang ketarik itunya aja. Kepalanya nggak ikut ketarik. Itu tadi Bang yang ngurangin itu kan tadi pertamanya pas yang magic tool itu kan dia ada yang ini kepalanya kemakan ya. Itu tadi gimana tadi Bang yang ngurangin itunya? Oh, ngurangin ini ya, ngurangin gimana? Ini kan tadi saya pakai ini. Iya, Dia ada yang kena. ya tadi dia kena ya segini. Nah, terus di sini ada yang gambarnya min. Jadi ada gambar kuas tapi min. Udah kelihatan kan? Nih. Kelihatan Bang, kelihatan. Nah, langsung abis saya pencet yang min itu, saya langsung bikin di orangnya. Nah, dia ngurangin sendiri sambil diklik. Nah, kalau udah selesai dilepas kliknya, udah. Jadi yang seleksi bagian yang dikurangin, dia dikurangin. Yang nggak dikurangin itu bagian yang kena seleksi. Ya, udah ngerti, Pak Hari? Ya, alhamdulillah Bang udah. Oke. Kalau misalnya ada yang mau nanya, tanya aja nggak apa-apa. Soalnya nanti kita kan ada praktek, takutnya pas lagi praktek karena tadi lupa atau gimana, jadinya nggak selesai gitu. Karena habis praktek ini, hasil praktek kalian harus dikirim ke panitia buat nanti dapat sertifikat di akhir dari pelatihan. Oke, selanjutnya ini ada crop tool. Crop tool itu kayak misalnya kalian nge-crop foto yang biasa. Nah, tapi crop tool ini berlaku untuk satu layar. Nah, ini bisa di crop tool segini. Kalau misalnya saya mau ukurannya segini aja. Oke, ya udah berarti layar kalian berkurang jadi segini. Tapi biasanya saya pakai crop tool itu di ini di layar di tempat yang mau saya ambil. Misalnya saya masukin foto anak-anak ini, terus saya crop segini aja. Saya nggak mau anak yang satu dan lagi kena. Oke, saya langsung checklist, terus saya tarik gambarnya ke sini. Ya, jadi yang ke bawah cuma itu aja. Saya pencet shift, terus saya tarik gambarnya biar rapi. Udah jadi kayak gini. Itu kalau misalnya pakai sistem crop. Kalau misalnya nggak jadi di crop, Ctrl+Z. Ntar dia balik lagi. Atau pakai history. Ke di select. Nah. Oke, itu tentang crop tools. Kita lanjut ke ini ada airdrop tools. Biasanya saya pakainya yang airdrop tools. Kalau ruler node tool sama color sample tool itu jarang saya pakai. Misalnya di sini kan ada warna nih. Tapi saya susah sih, saya pengen warnanya kayak kuningnya kayak buku ini. Saya pencet ini, terus saya ambil warna dia. Nah, terus lihat kan tuh di atas itu ngikutin warna si buku. Nah, jadi warna yang tadinya coklat di sini berubah jadi warna kayak buku. Karena saya mau pakai ini buat bikin background. Ini saya bikin layar baru, tapi saya turunin layarnya biar nggak ketimpa. Soalnya kalau misalnya saya layarnya di atas, saya pakai cat tumpah,
Nah, saya mau pakai warna tadi, tapi mereka ketutupan jadinya gambar orangnya. Layarnya saya turunin. Nah, jadi dia naik ke atas lagi. Nah, kalau misalnya ternyata mau ganti warna, warnanya yang sesuai sama bibirnya si anak ini. Saya ambil warna bibirnya, warnanya pink-pink gitu kan. Terus saya pencet lagi nih, cat tumpah. Soalnya saya mau ganti backgroundnya doang. Terus ingat, saya harus pencet layar 3, soalnya mau saya ubah gambar ini, yang warna kuningnya. Ya, saya pencet aja, langsung berubah warnanya. Itu kegunaan dari airdrop. Jadi, dia mau ngebantu proses pewarnaan. Dia ngambil sampel warna dari suatu gambar. Kita lanjut spot healing brush tool. Dia buat ngilangin bagian gambar. Ini biasanya saya nggak terlalu pakai ini, tapi kita bisa contohin bareng-bareng. Kalau saya pencet muka dia dulu. Nah, kalau ini saya masih belum pernah pakai gimana penggunaannya, tapi kalau bisa kita coba-coba, biasanya bisa kita pakai. Atau ini yang membantu untuk membersihkan gambar spot healing. Kita lanjut aja pakai yang kuas. Kuas ini juga biasanya penting kalau misalnya emang kalian mau buat sesuatu yang kayak mural gitu sih. Jadi sesuatu yang acak, gak ngikutin suatu gambar. Saya bikin layar baru karena saya nggak mau dia satu layar sama si gambar. Tapi saya naruhnya di atasnya dia. Warnanya saya ganti dulu jadi warna merah. Atau warna hitam aja deh. Nah, ini buat coret-coretan. Ini kalau mau gedein ukurannya, klik kanan, terus size-nya digedein. Nah, dia bisa gede sendiri. Atau biasanya ini buat bikin apa, doodle-doodle gitu. Kalau mau ganti warna, saya kesini lagi, saya ganti warna merah, terus saya buat lagi. Itu fungsinya brush tool. Kalau kita pakai pencil tool, dia kayak pensil tipis, tapi bisa kita gedein juga di sini. Tapi dia malah jadi kayak brush tool. Jadi kalau pakai pensil tool emang hasilnya bakal tipis gini. Kalau emang mau tebal, pakai brush tool aja. Oke, itu fungsi dari brush tool. Kalau misal mau bikin mural-mural gitu, misalnya tangannya bagus banget nih buat bikin kayak gitu, bisa pakai brush tool. Tapi kalau yang tangannya nggak terlalu bagus buat bikin kayak gitu, kita pakai yang cat tumpah ini aja. Oke, dari keempat toolbox ini ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke toolbox lainnya? Ya ada ya. Jadi kita lanjut. Toolbox selanjutnya itu ada clone stem tool. Ini dia untuk menggandakan atau cloning area gambar. Saya juga nggak terlalu sering pakai ini, tapi ini bisa dicoba. Kali aja ada teman-teman yang mau pakai. Nah ini, dia nge-clone gambarnya, tapi karena di sini saya pakai yang pattern stem tool, jadi dia sesuai sama patternnya. Ini patternnya apa? Nanti saya bisa gambar sesuai gambar pattern. Jadi kayak brush tool, tapi brush toolnya itu sesuai pattern. Pattern itu kayak kayak kita bikin simbol-simbol atau apa yang dijadiin sebuah gambar. Saya idein juga size-nya. Oke, gini. Clone stem. Yang pattern. Selanjutnya itu ada history brush tool. Itu buat polisan kuas yang digabung dengan perintah terakhir yang Anda terapkan. Dia buat
ngegabungin dari polesan terakhir. Misalnya ini putih, ya udah berarti dia bakal ngikutin putih. Atau ini kita bisa ganti. Ini biasanya jarang dipakai karena udah ada brush tool. Kita lanjut. Ini ada eraser tool. Eraser tool ini biasanya kepake banget. Kalau misalnya kita pakai eraser tool yang biasa, dia buat ngapus objek. Ini kita mencet layar 1, gambar anak ini, kita hapus objeknya ini. Tapi kan ini nggak rapi ya. Kita ngeliatnya, oh ini bebas. Terus ini bisa dibesar kecilin juga. Pencet klik kanan ya kalau misalnya mau ganti ukurannya. Jadi semakin gede atau semakin kecil. Nah maka dari itu, saya biasanya pakai yang magnetic. Magic Eraser Tool. Soalnya itu bisa ngapus satu warna. Ini saya mau ngapus putih, tinggal klik doang sekali, putihnya bisa langsung hilang. Tuh. Nah ternyata di rambutnya ini ada putih juga, jadi ikut hilang juga putihnya. Karena Magic ini dia kayak Magic Wand tadi, sekali klik doang. Sementara kalau kita pakai yang Background Eraser Tool, dia sama juga ngapus background biasanya, tapi fungsinya sama, tapi lebih cepetan pakai Magic Eraser karena sekali klik doang tuh. Tapi yang satu warna sama dia, satu warna dan kena areanya. Saya hapus bagian ini. Nah sebelum ngapus dilihat dulu layar mana yang kita klik. Kalau ternyata yang kita klik layar 1, berarti kita cuma bisa ngapus layar 1 doang. Kalau misalnya kita nggak ngeklik layar 2, terus kita mau ngapus, pas saya klik nggak bisa kehapus. Karena saya lagi di layar 1, layarnya ini. Tuh. Oke lanjut, di sini ada paint bucket tool sama gradient. Nah paint bucket tool ini, dia tadi cat tumpah. Jadi kalau misalnya pengen semuanya diwarnain, tapi dia ngikutin warna yang ada di sini. Kita ganti pakai warna coklat. Saya di layar 3, saya pakai paint bucket tool, saya klik, ganti dia pakai warna coklat. Tapi misalnya kita di layar 1 nih, warna putihnya pengen kita ganti. Tinggal diklik putihnya, berubah juga dia warna coklat. Bentuknya dia sama kayak Magic Wand, jadi area yang warnanya putih bakal dicat sama dia. Saya pencet layar 2, saya klik juga putihnya. Langsung putihnya semuanya berubah jadi warna coklat. Kecuali kalau kita ganti ini jadi warna hitam. Saya pencet layar 2, saya ganti dia warna hitam. Layar 1, saya ganti dia warna hitam. Kalau misalnya kita lagi mencet layar 1, terus kita mencet background, ngaruh juga. Tapi dia gabung jadi layar 1. Kalau layar 3 dinaikin, jadinya ketutupan gitu. Nah terus ada gradien ya, ini gradien kalau misalnya kita bisa makainya ini bagus. Nah ini ada gradien di sini. Nah ini ada bentuknya, kalau misalnya ini itu gradiennya berarti 2 sisi kayak gini nih. Tuh ingat ya, kita naruh layarnya di mana, kita bikin layarnya di paling bawah. Atau nggak gantiin layar 3. Layar 3 kan warnanya gini doang, kaku ya. Udah kita ubah aja gradiennya kayak gini. Tuh, jadi ada merah sama hitam dalam satu tempat. Tapi ini kan terlalu lurus doang ya. Kita bisa pakai yang lingkaran kayak gini. Kita ubah. Nah, jadi dia gradiennya berawal dari titik tengah. Oh, kayak gini. Jadi titik tengahnya itu di awal kita ngeklik gitu. Ada juga yang bentuknya kayak gini. Tuh. Bisa dicoba-coba aja yang bagusnya gimana. Dan ini nggak harus kayak gini kok. Kita bisa ganti warnanya. Kita klik 2 kali di gambar gradien ini. Terus di sini kan kita klik yang ini. Ini ada colornya nih. Colornya bisa kita ganti. Misalnya saya maunya pakai warna kuning. Terus yang ininya itu saya mau ganti warna bagusnya warna biru.
Oke, jadi kayak gini kan. Saya pencet oke, terus saya tarik dia dari sini sampai sini. Jadi ini biasanya kalau kalian punya pengetahuan tentang warna, ini bagus banget sih kalau misalnya warnanya itu pas. Kalau misalnya kalian emang nggak punya pengetahuan tentang warna, kalian bisa cek di Pinterest. Di Pinterest itu biasanya buat hal-hal yang kayak karya gitu banyak, dan dia ngasih tahu juga warna apa yang cocok. Nanti bisa saya tunjukin setelah ini. Nah, selanjutnya ini ada blur tool. Blur tool itu buat bikin jadi kabur warna, kayak ngeblur. Ya, kita bilangnya ngeblur kan. Ini blur tool, terus saya pakai di layar 1. Nah, saya klik, ini ukurannya udah gede. Tapi dia kadang, ini bisa kita ganti strength-nya berapa, 100. Ini sebenarnya kalau di zoom, dia jadi ngeblur gitu. Ini ada sharpen tool buat ngeliatan dia jadi lebih tajam. Kalau blur itu buat dia ngeblur. Kalau smooth itu kayak kita mencet-mencet gitu. Nah, matanya berubah gitu. Ini kan kita bingung ya, kita mau zoom gambarnya nggak bisa. Kita bisa ke Windows, terus navigator. Nah, ini ada navigator. Kalian drag aja dia ke sini. Tuh. Nah, karena di sini ada fitur buat zoom in, zoom out, bisa diarahin ke sini. Oh, itu gambar yang tadi kena blur atau smooth yang lebih kelihatan. Kalian bisa pencet ini kalau misalnya mau zoom out. Ingat ya, berarti di window, navigatornya pindahin ke sini aja biar gampang. Nah, ini bisa buat zoom out, zoom in. Sebenarnya ada lagi zoom out, zoom in pakai ini. Cuman pakai navigator lebih enak biar sekalian ngelihat keseluruhan gambar. Oke, dari kelima toolbox ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke toolbox lainnya. Gak ada ya, berarti kita lanjut ke toolbox selanjutnya. Ini ada the tool, pen tool, horizontal type tool, sama pad selection tool, sama rectangle tool. Ini kan dari atas sampai bawah. Kita coba aja langsung di sini. Kalau the tool itu tadi untuk mencerahkan gambar. Tuh, gambarnya jadi cerah. Atau biasanya ada yang mau manipulasi foto, karena kan emang Photoshop kan biasanya buat manipulasi foto kan. Nah, yang gelap, yang hitam gitu pengen dijadiin putih, bisa pakai ini. Jadi cerah. Ini bisa digedein juga, mau kecerahannya berapa. Ini ada pen tool. Pen tool ini biasa dipakai kalau misalnya kita mau bikin karikatur atau kita mau bikin sesuatu yang bentuknya meliuk-liuk gitu. Nah, pen tool ini saya ganti dulu, jangan pakai tab, tapi saya pakai shape. Nah, tiba-tiba di sini ada fill, ada stroke. Misalnya fill-nya saya pakai warna merah, stroke-nya saya hilangin aja. Terus saya mau bikin gelombang. Kita pencet dari sini, klik. Terus di sini, nah pas di selanjutnya itu, ini saya naikin paling atas. Pas di selanjutnya itu di klik sambil di drag. Kalau mau bentuknya bergelombang gini, di drag juga. Lanjut ke sini, di drag juga sini. Nah, kalau mau tutup, dia harus dibawahin. Dia harus nyatu kalau mau ditutup. Nah, jadi itu. Ya, gitu jadinya. Nah, biasanya ini kepake buat bikin gambar-gambar wajah. Misalnya saya mau bikin karikatur gambar dia, saya pakai pen tool. Tuh. Ini sesuai dengan apa keinginan kita kayak gimana. Saya lagi buat nggak kelihatan nih ketutupan, kalian bisa opacity dulu, kalian kecilin, langsung kalian klik lagi.
Kalau ternyata udah selesai, baru kalian bisa naikin opacity-nya lagi. Terus ternyata warnanya nggak warna kulit, fill-nya diganti. Terus pencet ini nih, terus dia itu bisa ngambil warna kulit ini. Tinggal klik aja, nggak pakai airdrop lagi. Langsung kita klik oke, berubah dia jadi warna itu. Terus pengen ada garis hitamnya, ya udah ini yang tadinya kita nggak jadi pakai stroke, kita pencet ini. Nah itu dia ada garis hitamnya. Ukurannya kita bisa ganti, misalnya terlalu tebal kita pakai 1 aja. Tuh, berubah jadi. Ini ada, nggak mau pakai garis lurus kita bisa pakai garis putus-putus, nggak mau pakai garis putus-putus kita bisa pakai titik-titik. Ini kalau kita gedein dia juga gede garisnya. Nah itu gunakan pen tool biasanya buat bikin gambar-gambar komik atau apa, itu pakai pen tool. Tapi nggak cuma buat bikin gambar komik, jadi pen tool juga bisa dipakai buat ngeseleksi. Ini misalnya saya nggak mau pakai shape tapi saya ganti jadi pad, kan hilang tuh fill sama stroke-nya. Nah di sini saya langsung buat suatu seleksi. Belum coba. Gak apa-apa juga ada warnanya. Pas sudah disatuin kita klik kanan, terus make selection. Ya oke, udah dia jadi seleksi. Kalau misalnya kalian mau ngambil wajah orangnya pakai bentuk ini, kalian pencet klik layar 1, kalian tinggal klik aja. Nah dia ambil, tapi si warna itu nggak gerak, soalnya yang kita pencet layar 1, bukan layarnya dia. Kalau kita pencet layarnya dia yang gerak. Buat ngilangin seleksinya kita bisa pencet CTRL-D gitu. Oke, hapus ya. Selanjutnya ini ada teks. Teks ini pastinya buat bikin teks, ya kan? Ini kayak kelihatannya, wah kayak kecil banget nih teksnya. Ini bisa diganti ukurannya, no, ada sampai 72. Ternyata nggak pengen 72, masih kecil. Bisa ganti, klik aja sendiri, terus diganti ukurannya di 300. Dia berubah. Ini ada 75. Terus ini bold, karena saya pakai tulisannya Tahoma. Saya bisa ganti tulisannya, misalnya saya bagiin tulisan namanya lemon milk kan, lemon milk. Lemon milk nih, lemon milk. Terus saya tulis di sini, saya tulis children. Ketebalan nih, boldnya saya ilangin jadi reguler. Warnanya mau jadi warna putih. Nah, semuanya itu ada di sini, ada di optionnya. Dia mau rata tengah, mau rata pinggir, kanan atau pinggir kiri, ada di sini semuanya. Bisa diatur. Terus di checklist. Nah, dia punya layar sendiri. Ini layarnya. Kalau layarnya diturunin, dia ketutupan sama anak-anak ini. Layarnya dinaikin, dia nggak ketutupan. Tip, ini ada biasanya kalau pad selection tool itu, kalau misal tadi kita pakai pen tool nih, terus ada pad yang emang kita pengen perbaikin, kita pakai ini. Bisa ini digerakin. Kalau misalnya mau diganti, mau digerakin kayak gini, klik CTRL dulu, CTRL baru dia bisa digerakin. Oke, kita lanjut ke ini, bentuk sebuah objek. Jadi ada lingkar, ada persegi, ada rounded rectangle, ellipse, polygonal, sama line tool. Saya mau pakai rectangle nih, saya mau bikin kotak, saya bikin layar baru, saya mau bikin kotak
stuck di tulisan children nih. Oh, ini yang petnya belum selesai. Nah, saya bikin kotak di sini. Nah, dia kalau misalnya mau dalamnya merah, berarti saya coba matiin yang dulu. Saya pencet mata buat matiin dia, matiin si layar 2. Nah, kalau misalnya dalamnya mau merah atau mau hijau, bisa klik warnanya. Tapi saya misalnya nggak mau pakai warna nih dalamnya, dimatiin aja warnanya, terus stroke-nya kita ganti. Jadi warna merah. Pengen pakai garis pinggir aja, tapi ukurannya gede. Tuh. Kayak gini jadinya. Nah, children. Penggabungan antara teks sama rectangle tool. Kalau kita pakai ellipse tool, lingkaran sama. Pakai shift biar lingkarannya sempurna. Kalau lingkarannya nggak dipencet shift, dia bakal kayak gini. Bakal bisa bentuknya macam-macam. Pakai shift, terus filenya kita matiin. Kita mau kasih warna merah, tebelin segini. Terus habis itu kita taruh di ujung-ujungnya misalnya. Terus opacity-nya kita kurangin. Gimana caranya kita biar nge-copy si lingkaran ini jadi banyak? Kita bisa pencet CTRL-J. Nah, dia kelihatan ada ellipse 1 copy. Tarik aja yang 1 copy. No, jadi dia ada banyak. Terus CTRL-J lagi. CTRL-J lagi. C lagi. Tip. Ini buat bikin pakai ellipse. Ada bentuk-bentuk lainnya yang bisa kalian explore sendiri nantinya. Oke, kita lanjut ke hand tool. Ada zoom tool sama ini ada foreground sama background warnanya yang tadi. Terus ada ini mengolah file foto, ada screen mode. Ini biasanya unsur tool tambahan kayak misalnya ini kan kita pakai hand tool cuma buat gerakin si kertasnya sesuai keinginan. Kalau zoom, yang pastinya buat zoom. Nih, kalau misalnya ditarik ke atas bawah, zoomnya juga